Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketiga atau tanggal 3 Syawal pada hari ini, tema kita adalah lestarikan taubat dan istighfar. Budayakan taubat dan istighfar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu begitu baik kepada hamba-Nya. Allah itu begitu murah terhadap hamba-Nya. Allah itu begitu sayang terhadap hamba-Nya. Kenapa Allah sayang kepada hamba-Nya? Karena Allah telah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan bersih. Kemudian Allah memberikan kehidupan kepadanya untuk menikmati kehidupan dunia. Tetapi Allah membekali kita dengan nafsu. Kemudian setelah Allah melepaskan kita untuk hidup di dunia ini, Allah menginginkan kepada kita agar nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih pula, dalam keadaan kita tidak ternoda sedikit pun, dalam keadaan kita tidak berdosa sedikit. Buktinya apa? Allah memberikan ibadah kepada kita bukan saja sebagai ujian bagi kita, tapi Allah ingin memberikan sarana dan fasilitas untuk membersihkan diri kepada manusia. Di samping ibadah yang diberikan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan pembersihan diri. Dengan cara bagaimana? Dengan bertaubat dan beristighfar. Begitu murahnya Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk bertaubat dan beristighfar. Salah satu firman Allah yang memerintahkan kita untuk bertaubat dan beristighfar itu adalah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh asa rabbukum ayukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Boleh jadi dengan taubat itu Allah mengampuni dosa kalian dan Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Artinya apa? Yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah menghapuskan noda-noda dosa-dosa yang ada dalam dirimu
sehingga dengan taubat itu dan engkau dalam keadaan bersih, kamu akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci, seperti engkau telah dikeluarkannya dari rahim ibu dalam keadaan suci. Dan yang kedua, dengan kesucianmu engkau akan dimasukkannya ke dalam surga. Karena memang surga itu adalah tempat orang-orang yang suci. Hadirin kaum muslimin, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perintah Allah. Allah menginginkan agar hamba-hambanya itu yang sudah dihidupkannya di dunia ini untuk menikmati kenikmatan dunia, kembali kepadanya itu dalam keadaan suci dan bersih. Allah tidak mau hamba-hambanya kembali kepadanya dalam keadaan tidak bersih, dalam keadaan ternoda, dalam keadaan berdosa. Allah tidak mau. Allah tidak mau. Karena itulah maka Allah memerintahkan, bahkan menurut saya mewajibkan kepada hamba untuk bertaubat, untuk beristighfar kepadanya dengan taubat yang sesungguhnya, dengan istighfar yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bertaubat dan beristighfar. Ada sejumlah hadisnya yang di dalamnya Rasulullah menyampaikan perintah untuk bertaubat. Salah satu hadisnya itu adalah, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum engkau kembali kepada Allah. Sebelum engkau mati, sebelum engkau meninggalkan dunia ini, engkau harus bertaubat kepada Allah. Perintah juga ini wajib. Kita diwajibkan oleh Rasulnya untuk bertaubat kepada Allah sebelum kita mati. Jangan menunggu ketika kita sakarat untuk taubat. Ketika kita sakarat, sudah kita tidak mungkin lagi untuk bertaubat. Karena ketika itu tinggal kita menghadapi sakaratul maut yang menimpa kita. Kita tidak sadarkan diri lagi. Kita tidak mungkin dapat berbuat apa lagi kecuali menghadapi kehadiran malaikat kematian untuk mencabut nyawa kita. Karena itu Rasulullah memerintahkan kepada kita, tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian dipanggil. Dari ayat dan hadis itu kita memahami bahwa Allah menginginkan hambanya untuk kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih dari dosa, bersih dari noda, bersih dari kesalahan. Rasul pun demikian. Rasul menginginkan umatnya itu agar kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak punya dosa. Bergembiralah orang-orang yang selalu melestarikan taubat dan istighfar. Rasulullah memberikan contoh, tubu ilallahi wastaghfiruhu, kata Rasulullah di hadis yang lain. Bertaubatlah kepada Allah, kemudian mohon ampunlah kepada Allah. Saya kira kita tidak sulit untuk melakukan taubat dan istighfar. Hal ini telah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah. Tubu ilallahi. Rasulullah memberikan contoh.
kalau kalian sudah mengucapkan kalimat inni atubu ilaika, inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah. Kemudian kalimat istighfar yang dicontoh oleh Rasulullah, inni astagfirullah, atau inni astaghfiruka ya Rabb, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Sampai kata Rasulullah begini, mau dua-duanya silakan, mau salah satunya silakan. Kata Rasulullah, inni atubu ilaika wa astaghfiruka, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan memohon ampun kepadamu. Kalau tidak, pilih salah satu, inni atubu ilaika atau inni astaghfiruka ya Rabb. Tapi apa sulitnya bagi kita untuk mengucapkan dua kalimat itu? Begitu mudahnya kalimat itu kita ucapkan, begitu entengnya kalimat itu kita ucapkan. Inni atubu ilaika wa astaghfiruka ya Rabb, inni atubu ilaika wa astaghfiruka ya Rabb, inni atubu ilaika wa astaghfiruka ya Rabb. Atau kalimat yang lain kata Rasulullah, kalimat-kalimat yang senada dengan ini. Misalnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bisa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bisa ditambah lagi, min jami'il ma'asi wa dzunub, inni astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya manusia yang tidak punya dosa yang saya tahu di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang maksum, manusia yang punya dosa, manusia yang terlepas dari dosa. Tapi apa yang ingin saya katakan, Nabi Muhammad sebagai seseorang yang tidak punya dosa, beliau melakukan taubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marratin. Aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Coba bisa dibayangkan, Rasulullah orang yang tidak punya dosa, bertaubatnya dalam sehari 100 kali. Kita ini manusia yang dosanya itu Masya Allah, bangun tidur, kemudian mungkin belum ada dosa kalau baru bangun tidur. Setelah kita bergaul dengan orang, kemungkinan ada dosa. Setelah kita tinggalkan rumah kita, sudah ada dosa. Setelah kita keluar dari rumah kita, ada dosa. Ketika kita bergaul dengan orang lain di luar, kita punya dosa. Itulah sebabnya setiap gerak langkah kita kemungkinan ada dosa, kemungkinan ada kesalahan, mungkin tidak disengaja atau mungkin juga disengaja. Mungkin juga kita tahu bahwa itu satu perbuatan dosa, tapi kita terlewatkan perbuatan itu oleh kita, dan itu dicatat sebagai dosa oleh Allah SWT. Karena itulah, maka lestarikanlah kebiasaan untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Karena dengan begitu dosa kita diampuni oleh Allah, dosa besar kita diampuni oleh Allah dengan taubat kita, dan insya Allah kita termasuk nanti orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci. Gampang lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lestarikan kebiasaan bertaubat dan istighfar, agar nanti pada saatnya kita dimatikan oleh Allah, kita kembali dalam keadaan suci dan bersih. Dan Allah menjanjikan, boleh jadi dengan itu
aku masukkan kalian ke dalam surga-Ku, kata Allah. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang bersih dan suci, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Dosa kita selalu ada, karena itu dengan istighfar dan bertaubat kita harapkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita menjadi manusia yang suci dan bersih. Sekian, wassalamualaikum.